Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mas Aris. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas hasil pertandingan babak 16 besar Carabao Cup, yaitu antara Manchester United versus Newcastle United, yang berakhir kemenangan untuk Newcastle United dengan skor 0-3 ya teman-teman ya. Gol kemenangan bagi Newcastle diciptakan oleh Almiron pada menit ke-28 ya, Lewis Hall yaitu pada menit ke-36, dan ditutup oleh gol oleh Joey Willock pada menit ke-60 ya teman-teman ya. Dan hasil akhir ini membuat langkah dari MU harus terhenti di babak 16 ini ya teman-teman ya. Padahal MU ini sebagai juara bertahan di Carabao Cup, karena MU pada musim yang lalu yaitu menjadi juara ya setelah mengalahkan Newcastle ya, dan kali ini Newcastle lah yang membuat langkah MU terhenti sampai babak 16 besar ya teman-teman ya. Bagi Newcastle sendiri juga raihan cukup baik ya, karena pada pertandingan sebelumnya ya juga menyingkirkan Manchester City ya. Dalam pertandingan MU kesulitan teman-teman ya, walaupun bermain di Old Trafford, MU cukup kesulitan karena Newcastle juga memberikan perlawanan ya. Bagi MU juga tidak ada peluang yang berbahaya atau berarti ya, karena MU ini sering melakukan tembakan dari luar kotak penalti ya. Dan mending kalau tembakan itu akurat, tetapi kebanyakan tembakan itu melambung di atas mistar gawang dari Newcastle ya teman-teman ya. Padahal di pertandingan tersebut Erik ten Hag melakukan perubahan besar ya dari susunan pemain ya saat melawan Manchester City pada pekan kemarin ya teman-teman ya. Hanya ada 5 pemain yang dipertahankan ya di pertandingan tadi pagi ya, waktu melawan Newcastle ya. Berbeda waktu melawan City kemarin, yaitu ada banyak perubahan di pertandingan tadi pagi ya. Ya mungkin yang dipertahankan yaitu hanya pemain belakangnya saja, itu Onana, Lindelof, Diogo Dalot, Maguire ya. Selebihnya dari tengah ke depan Erik ten Hag melakukan perubahan ya. Itu memasang Casemiro ya, Mason Mount, Garnacho, Hannibal Mejbri ya. Terus Martial, Anthony ya. Itu pemain tengah ke depannya, tapi pemain belakangnya tetap yang sama saat melawan Manchester City kemarin ya teman-teman ya. Tapi hasilnya pun ya kurang lebih sama. MU tidak bisa menciptakan banyak peluang bagi teman-teman ya. Kesulitan untuk membongkar lini pertahanan dari Newcastle, dan Newcastle sendiri pun juga memberikan perlawanan ya. Dan terjadilah gol pada menit ke-28 tersebut ya, setelah dari sisi sebelah kanan pertahanan dari MU walaupun sempat ditutup nih pergerakan dari Almiron, tapi Almiron juga bisa mengeksekusi dengan sempurna ya. Unggul 1-0 membuat Newcastle jelas termotivasi ya gitu, dan membuat MU untuk menyamakan kedudukan ya saya rasa agak sulit ya, karena kreativitas tidak ada ya. Tidak ada peluang-peluang yang sangat berbahaya di saat babak pertama untuk MU ya. Terlihat tahu nih MU arahnya mau kemana ya. Melakukan tembakan pun sulit ya ke arah gawang dari Newcastle sendiri ya teman-teman ya. Dan di babak pertama Newcastle unggul lagi ya, yaitu dari Lewis Hall ya, setelah ada sepak pojok jadi heading ya, dan bisa dilakukan tendangan first time ya. Ya kenapa? Yang padahal itu juga kenapa tidak ada pemain MU yang menjaga Lewis Hall ya di lini pertahanan. Padahal Lewis Hall ini posisinya ada di dalam kotak penalti, tetapi pemain MU ini banyak menumpuk di depan gawangnya Onana, jadi menutupi pandangan Onana. Akhirnya ya tembakan tersebut justru meluncur masuk ke gawang dari Onana ya. Nah, seperti ini gambarnya teman-teman ya. Bisa dilihat seperti ini posisinya proses gol yang kedua ya teman-teman ya. Dan di babak pertama Newcastle unggul 2-0 dan membuat jelas Newcastle ini juga percaya dirinya semakin bertambah ya. Sedangkan bagi MU harus berusaha keras untuk menyamakan kedudukan, minimal memperkecil dulu ya. Dan itu di babak kedua Erik ten Hag melakukan perubahan ya, yaitu menarik pemain depannya semuanya ditarik ya. Itu Garnacho, Anthony ya,
Mason Mount, Casemiro, Martial, ya, Hannibal Mejbri, semuanya ditarik ya. Dimasukkanlah pemain-pemain yang biasa Erik ten Hag mainkan ya, seperti Bruno Fernandes, ya, Amrabat, Rashford, Højlund, ya. Ada 5 perubahan di babak kedua yang dilakukan oleh Erik ten Hag untuk setidaknya memperkecil kedudukan dulu, baru bisa menyamakan, syukur-syukur bisa mengembalikan keadaan nih teman-teman. Tetapi rencana tersebut gagal. Newcastle juga justru bisa menggandakan keunggulan pada menit ke-60, yaitu oleh Joe Willock ya teman-teman ya. Dan sampai babak kedua berakhir tidak ada lagi lah gol yang tersita. MU pun juga justru lebih parah bermainnya daripada babak pertama. Di babak kedua ini MU ya intinya sudah kehilangan arah lah MU saat ini ya. Saya sendiri juga bingung teman-teman ya. Ini MU itu yang salah yang di mananya? Kenapa semua pemain yang diturunkan underperform semua gitu? Karena terlihat di pertandingan tadi ya, Newcastle lebih unggul ya, walaupun tembakan lebih banyak dari MU, tapi Newcastle lebih efektif ya teman-teman ya. Karena Newcastle melepaskan 10 kali tembakan dan 5 on target, sedangkan MU melepaskan 13 tembakan dan 2 yang on target ya. Dari segi ball possession memang MU unggul ya, itu 62 berbanding 38 ya untuk Newcastle. Tetapi Newcastle lebih serangannya lebih efektif ya. Yaitu dari 5 kesempatan mencoba menembak dan 5 diantaranya on target. Tapi tidak tahu juga kenapa Onana pada pertandingan tadi tidak secemerlang waktu melawan Manchester City pada pekan kemarin ya teman-teman ya. Mungkin itu aja pembahasan saya kali ini teman-teman ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat ya bagi teman-teman semua ya. Dan jelas prediksi saya sepersis sesuai dengan prediksi saya ya, pertandingan antara MU versus Newcastle ya, karena pada konten sebelumnya saya memprediksi bahwa Manchester United akan takluk kembali di kandang mereka ya, yaitu di Old Trafford ya. Seperti ini prediksi saya. Prediksi saya pada pertandingan nanti ya, kemungkinan MU akan mengalami kekalahan kembali di Old Trafford. Itulah mungkin pembahasan kali ini, dan saya akhiri video saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.